Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa jazarna an ma'siyatih wa hadana ila sabilih bihidayatihi wa taufiqih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. فيا أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Jamaah Masjid Mukhlisin Alahuddin rahimakumullah, kita sama-sama untuk memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berbagai nikmat yang Allah masih perkenankan titipkan kepada kita sampai saat ini. Baik itu nikmat sehat wal afiyah, nikmat sempat, nikmat panjang umur. Di malam hari ini kita bisa menjalankan salah satu tugas dan kewajiban kita, menjalankan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan kajian rutin setiap Ahad malam. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala Allah selalu mencurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in hingga akhir zaman kelak. Hadirin rahimakumullah, kita sudah di penghujung bulan Rajab 1447 Hijriah. Insyaallah 2 hari ke depan kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Dan kemungkinan kajian di pekan ketiga malam hari ini adalah terakhir sebelum nanti break terlebih dahulu memasuki bulan Ramadan yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 18 atau 17 Februari 2026. Insya Allah di kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki makalah yang ke-16. Tidak terasa kita sudah memasuki makalah yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. An ba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah mereka berkata, anna sya'airul imani, sesungguhnya tanda-tanda keimanan seseorang arba'atun, ada 4. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah at-taqwa. Salah satu tanda keimanan seseorang adalah takwa.
Dalam kitab Nashihul Ibad ini dijelaskan setidaknya ada 5 pengertian tentang takwa. Yang pertama, takwa adalah wakila muhafadatun adabis syariah. Yang disebut dengan takwa adalah memelihara aturan-aturan syariat atau agama. Selama orang itu menjalani, memelihara, serta melaksanakan aturan-aturan syariat Islam atau syariat agama, maka dia termasuk tanda orang yang bertakwa. Lalu, apa contoh dari memelihara aturan-aturan syariat itu? Di antaranya yang pertama, menjalankan sholat yang 5 waktu. Ketika kita menjalankan sholat 5 waktu, berarti kita sudah memelihara syariat Islam. Contoh yang kedua adalah puasa Ramadan, yang insya Allah akan kita laksanakan kurang lebih 1 bulan ke depan. Ketika kita menjalankan ibadah Ramadan, puasa Ramadan, maka termasuk orang yang memelihara, menjaga, dan menjalankan syariat Islam. Yang ketiga, contohnya membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, dia termasuk juga orang yang menjalankan syariat Islam. Sering disampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, baik oleh saya ataupun ustadz yang lain, bagaimana tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dan salah satu persiapan Ramadan, bagaimana kita untuk membiasakan membaca Al-Quran. Salah satu persiapan ruhiyah kita harus membiasakan membaca Al-Quran, agar ketika Ramadan tiba, kita sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran. Tidak perlu disampaikan lagi keutamaan dan lain sebagainya, tinggal bagaimana kita melaksanakannya. Ya. Walaupun tidak banyak, tapi bagaimana kita untuk mengusahakan konsisten dan istiqomah untuk senantiasa tilawatil Quran. Kemudian membayar atau menunaikan zakat, termasuk contoh memelihara aturan syariat Islam. Ketika kita sudah mampu, baik itu zakat yang kategorinya wajib, ya, dalam Al-Quran dijelaskan khudh min amwalihim shadaqatan. Sedekah di situ ada sedekah wajib, yaitu zakat, ada sedekah sunnah, yaitu seperti infak. Ya. Kita laksanakan dua-duanya sebagai bentuk komitmen kita untuk menjalankan syariat Islam. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Ya. Selagi orang tua kita ada, kalau Islam sih mengajarkan kepada kita, walaupun sudah wafat itu tetap kita harus berbuat baik. Ya, dengan cara menyampaikan doa. Ketika hidup, tentu semaksimal mungkin bagaimana kita untuk senantiasa berbakti kepada mereka. Seandainya sudah wafat, sudah tidak ada, setidaknya kita menyampaikan doa untuk kedua orang tua kita. Dan itu adalah bagian dari menjalankan syariat Islam. Kemudian, tidak berjudi, tidak minuman khamr, tidak berzina, itu pun termasuk contoh-contoh dari menjalankan syariat Islam. Hadirin rahimakumullah, itu pengertian yang pertama. Jadi
Takwa adalah muhafadzatul adab syariah, memelihara aturan-aturan syariat Islam, seperti contoh yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua, takwa adalah al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Bahwa yang disebut dengan takwa adalah mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Apa contohnya? Di antara contoh mengikuti jejak langkah Nabi dalam ucapan dan perbuatan, di antaranya contoh ucapan yang harus kita teladani dari Rasulullah, seperti yang pertama adalah ucapan salam. Salah satu sahabat yang pertama kali menyampaikan salam kepada Rasulullah adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Dan ini harus kita contoh, bukan hanya menyampaikan ucapan salam dalam bentuk perkataan, tetapi bagaimana kita juga menyampaikan salam dalam konteks menyebarkan kedamaian di antara kita. Kemudian mengucapkan syukur alhamdulillah. Mengucapkan syukur alhamdulillah ketika kita diberikan nikmat oleh Allah. Minimal ketika kita mendapatkan nikmat, mengucapkan alhamdulillah. Itu contoh dari mengikuti jejak langkah Nabi dalam bentuk ucapan. Kemudian mengucapkan atau menyampaikan doa. Doa bagi seorang muslim adalah ad-du'a silahul mu'min. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa bagi kita adalah sumsumnya ibadah. Doa bagi orang muslim adalah merupakan senjatanya bagi orang-orang muslim. Oleh sebab itu maka kita dianjurkan oleh Allah untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah dan aku akan perkenankan permintaan atau doa kalian. Itu dicontohkan oleh Rasul dan kita ikuti. Kemudian mengucapkan istighfar. Mengucapkan istighfar ketika kita melakukan kesalahan. Di antara cara-cara bertaubat yang disampaikan oleh para ulama, ya, di antaranya yang pertama adalah an-nadmu bil qalbi, ada penyesalan dalam hati. Yang kedua, al-ajmu alla ya'uda ilaihi abada, memiliki keinginan kuat tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu. Yang ketiga, al-istighfar, memperbanyak mengucapkan istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Sebab setiap malam Allah mengatakan, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Apakah ada orang yang minta maaf kepadaku, maka aku akan terima permohonan maafnya. Kemudian contoh mengikuti jejak langkah Nabi dalam bentuk perbuatan, di antaranya yang pertama adalah menolong sesama. Ya, menolong sesama bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa berbentuk materi. Apapun yang bisa kita bantu untuk menolong saudara kita, maka kewajiban kita adalah untuk menolong antara satu dengan yang lain. Karena kita pada hakikatnya adalah bersaudara. Kemudian menghormati orang tua. Menghormati orang tua kita baik dengan sikap kita, ucapan, perbuatan. Bagaimana kita bisa menghormati orang tua kita. Dan ingat, jika kita menghormati orang tua kita, insya Allah keriduan Allah akan Allah berikan kepada kita. Begitupun sebaliknya. Karena ridha Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain.
Kemudian berbuat adil. Berbuat adil adalah bagian dari contoh Rasulullah yang harus kita ikuti dalam berbuat. Walaupun berbuat adil ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam Al-Qur'an untuk memerintahkan kita berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli. Allah menyuruh kita untuk berbuat adil. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan tempat ibadah, menjaga kebersihan rumah kita. Itu pun bagian dari ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, salah satunya adalah tempat rumah ibadah kita. Alhamdulillah kita bahu-membahu untuk tetap menjaga kondisi kebersihan kita, memelihara rumah Allah ini. Alhamdulillah 1 bulan yang lalu kita sudah merenovasi sebagian kerusakan-kerusakan masjid kita. Alhamdulillah sudah kita lihat, ya. Alhamdulillah. Kemudian program selanjutnya mudah-mudahan ini dalam rangka untuk menghadapi bulan Ramadan, untuk kehusuan ibadah Ramadan kita, karpet masjid ini insya Allah akan kita laundry dan mudah-mudahan menjadi support kita untuk semakin betah di masjid. Insya Allah nanti kita agendakan dengan agenda-agenda yang lain, bukan hanya fisik tetapi juga agenda-agenda program divisi yang lain. Kemudian menjenguk orang sakit, salah satu kewajiban muslim dan yang dicontohkan Rasul adalah ketika ada saudara kita yang sakit, kewajiban kita adalah untuk menengok. Alhamdulillah kita jaga kita tetap untuk melakukan kegiatan atau menengok ini adalah sesuatu kegiatan yang sudah kita rutin lakukan. Siapapun, terutama jamaah yang aktif, saudara kita, tetangga kita, ya, baik yang wafat, ya, ataupun yang sakit, ya, kita usahakan untuk bisa menengok. Tentu dengan doa kita, dengan kehadiran kita kepada saudara, teman kita, jamaah yang sakit akan memberikan support untuk kesembuhan mereka. Ya, mudah-mudahan kita pertahankan kegiatan untuk menengok yang sakit ini, salah satu program agenda kita. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian contoh yang harus kita ikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah jujur. Sesuatu yang mudah diucapkan akan tetapi kadang bagi sebagian orang sulit dilakukan. Perlu proses. Jadi kejujuran ini ibarat intan mutiara yang selalu dicari orang. Ya. Jadi orang jujur ini adalah manusia langka. Di kondisi saat ini, ya, siapapun, kalau orang sudah tidak jujur, kalau orang sudah tidak amanah, rasa-rasanya sulit untuk dipercaya orang. Oleh sebab itu maka ketika orang sudah tidak terpercaya, ketika orang sudah tidak amanah, kemudian orang sudah tidak percaya kepada orang tersebut, sulit rasanya untuk dibangkitkan kepercayaan itu. Maka kita jujurlah dalam berbuat seperti sebagaimana yang dimiliki sifat oleh Rasulullah SAW. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Memaafkan kesalahan orang lain ini adalah bagian yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana pada saat itu Rasulullah, dalam sebuah sejarah dicatat, ketika Rasul ketika mau sholat berjamaah ke masjid selalu diludahi oleh orang kafir. Ya. Rasul memaafkan kesalahan orang kafir ini yang pada akhirnya dia menjadi muslim. Ya. Tidak sedikit orang yang gengsi. Ketika ada orang yang meminta maaf dan dia betul-betul murni ingin meminta maaf atas kesalahannya, tidak sedikit orang yang tidak mau menerima permohonan maaf orang lain. Ingat, innallaha ghafurur rahim. Allah saja Maha penerima permohonan maaf hambanya.
Masa kita ya tidak mau menerima permohonan maaf orang lain? Ya. Oleh sebab itu maka apa yang dicontohkan Rasul ketika ada orang yang minta maaf, kita maafkan. Kemudian tawadu, ya, rendah hati, juga ini bagian yang pernah dicontohkan Rasul. Tidak ada yang perlu kita banggakan karena semua adalah titipan Allah. Yang pada akhirnya semua yang kita kumpulkan dari pagi hingga malam hari, ujung-ujungnya kita tinggalkan. Hanya amalan sedekah jariyah diantaranya yang akan senantiasa pahalanya mengalir, ya, sementara yang lain akan kita tinggalkan. Kemudian sabar dan amanah. Itu diantara contoh-contoh sikap, ucapan dan perbuatan Rasul yang patut kita teladani. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pengertian takwa yang ketiga, takwa adalah husnul syukri fima na'labih wa husnul tawakkuli fima lam yanalbih wa husnul sabri fima fatabih. Takwa adalah husnul syukri fima na'labih, bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diterima, bersyukur kepada Allah atas apapun nikmat yang kita terima, wa husnut tawakkuli fima lam yanaldihi, bertawakal kepada Allah atas apa yang belum kita peroleh, mensyukuri yang sudah diberikan oleh Allah, bertawakal terhadap apa yang belum kita peroleh, wa husnul sabri fima fatabih, dan bersabar atas kegagalan yang pernah kita alami. Ini kata-katanya puitis luar biasa. Takwa adalah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, bertawakal terhadap apa yang belum kita peroleh, dan bersabar terhadap kegagalan yang pernah kita alami. Jadi 3 kata kunci takwa ini. Yang pertama, mensyukuri apapun yang Allah sudah berikan kepada kita. Yang sering saya sampaikan ada 9 nikmat. Nikmat fitriyah, nikmat ikhtiariyah, nikmat alamah, nikmat diniyah, nikmat ukhrawiyah, nikmat khurriyah, nikmat sihatiyah, nikmat maliyah, nikmat firogiyah. Syukuri 9 nikmat itu yang sudah Allah berikan kepada kita, itulah orang yang bertakwa. Lalu kita pun harus bertawakal terhadap apa yang belum kita peroleh. Yang penting kita maksimalkan ikhtiar kita. Ketika Allah baru memberikan hasil, kewajiban kita sudah berikhtiar. Sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. Sing yakin cek Allah, wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, diantaranya 1 akan dicukupkan rezekinya, yang kedua yaj'al lahu makhraja, akan diberikan solusi dalam kesulitan itu. Dan takwa adalah yang ketiga, bagaimana kita untuk bersabar terhadap kegagalan yang pernah kita alami. Tidak selamanya kita sukses. Tidak selamanya permohonan kita Allah kabulkan. Ketika kita gagal, ketika kita jatuh, ketika kita tidak berhasil, setelah ikhtiar dengan maksimal, baru sepenuhnya kita serahkan secara penuh dalam bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian takwa yang keempat, takwa adalah hubbul khalili wa bughdul khalili wa itba'ut tanzili. Takwa adalah hubbul khalil. Takwa itu intinya cinta kepada Allah,
wa bughdul qalil, dan benci akan dunia, wa itta'ut tanjil, dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Kalau kita cinta kepada Allah, benci kepada dunia, serta mengikuti petunjuk Al-Quran, itulah orang yang bertakwa. Tapi ada catatan. Yang dimaksud dengan bughdul qalil, apa yang dimaksud cinta, benci terhadap dunia? Nah, dalam satu keterangan dijelaskan, bughdul qalil yang disebut dengan benci terhadap dunia, itu juhud namanya. Yang dimaksud dengan juhud, ya, itu dapat diartikan tiga. Jadi benci terhadap dunia bukan dalam letter L kita benci, tapi dalam pengertian benci terhadap dunia yang pertama, tidak menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Saya ulangi, bahwa yang dimaksud dengan bughdul qalil, benci terhadap dunia yang dikategorikan sedikit ini adalah dapat diartikan yang pertama, tidak menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Tapi harta adalah media untuk mencapai hidup. Kalau kita punya harta, kalau kita punya uang, maka harta dan uang itu bukan tujuan kita punya harta, bukan tujuan kita punya uang, tapi harta dan uang itu adalah sebagai media untuk mencapai tujuan. Gunakan ibadah, baik ibadah ma'ruf maupun ibadah sosial. Disitulah makanya ada jis, zakat, infak, sedekah sebagai media, bahwa harta yang kita miliki bukan segalanya, bukan tujuan akhir, tapi sebagai media untuk mencapai tujuan akhir. Kemudian juhud itu dapat diartikan tidak menjadikan kesenangan dunia sebagai tujuan hidup. Harta bukan tujuan hidup, kesenangan bukan tujuan akhir. Kenapa kesenangan bukan tujuan akhir? Karena ada kesenangan yang kita cari. Kesenangan dunia adalah kesenangan yang semu, tapi ada kesenangan yang abadi, kesenangan yang hakiki adalah kesenangan di akhirat nanti. Oleh sebab itu maka jangan sampai harta dunia yang kita miliki hanya untuk kesenangan dunia saja, karena kesenangan dunia adalah tidak ada apa-apanya. Kesenangan dunia adalah kesenangan yang semu, tapi kesenangan yang kita cari adalah pada hakikatnya kesenangan di akhirat nanti. Itulah juhud. Kemudian juhud juga dapat diartikan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Jadi cukup balance, seimbang. Seperti permintaan kita kepada Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Kita ingin dunia bahagia, akhirat bahagia. Kepenting mah akhirat bahagia tenanaon di surga, non di dunia sangsara oge. Salah. Atau sebaliknya. Ya, jadi orang juhud adalah orang yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta, tapi hidupnya sederhana. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang masih masih pengertian takwa. Wa qala ba'dul hukama, kata sebagian para ahli hikmah, takwa itu terdiri dari 4 huruf. Takwa itu terdiri dari 4 huruf. Ta, qaf, waw, ya. Ya. Apa maknanya? Pertama, ta mengandung makna tadarru. Tadarru itu merendahkan hati, bukan merendahkan diri. Karena kalau sudah merendahkan diri berbicara fisik. Kalau berbicara fisik tidak semua orang diberikan anggota tubuh yang sempurna. Maka orang yang tadarru adalah orang yang rendah hati. Lihat di dalam surat Al-Furqan ayat 63.
Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Salah satu ciri ibadur rahman itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi, orang-orang yang berjalan di muka bumi ini haunan, rendah hati. Tak sombong, tak asa aing. Tidak takabur. Haunan, berjalan dengan penuh rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna, ketika orang-orang jahil menyapa, qalu salama, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung dengan keselamatan. Tak tadarru. Yang kedua, qab, artinya qanaah. Qanaah artinya sederhana. Artinya apa adanya, menerima apa adanya yang Allah berikan kepada kita. Nah, di antara sifat qanaah ini bisa dilihat di dalam surat Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Sesungguhnya walladzina, orang-orang idza anfaqu, ketika menginfakkan hartanya, lam yusrifu wa lam yakturu, tidak berlebihan dan tidak kikir, wa kana baina dzalika qawama, dan mereka melakukannya dengan tengah-tengah, tidak terlalu boros, tidak terlalu kikir. Kalau terlalu boros, innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Begitupun orang yang kikir sana. Oleh sebab itu maka orang yang memiliki sifat qanaah, termasuk orang yang takwa, adalah orang yang menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, kemudian dibelanjakan dengan tidak berlebihan dan tidak kikir. Kemudian yang keempat, wow. Wow itu artinya waro. Artinya hati-hati memelihara diri. Itu waro namanya. Nah, tentang waro ini bisa dilihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Kehati-hatian. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian katsiran minadh-dhann, kebanyakan orang yang berprasangka. Kenapa kita harus menjauhi itu? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Prasangka itu adalah sesuatu dosa. Tong loba teuing negatif thinking ka batur teh. Lebih baik kita introspeksi diri. Teu kaot batur melakukan sesuatu, teu kaot batur mendapatkan sesuatu, ada sesuatu yang dalam dirinya, si eta. Jadi negatif thinking dalam dirinya. Si eta boga mobil anyar, pantesan weh da menang aja. Keun bae apa urusannya? Ya. Kita harus positive thinking. Tatanggi meser mobil anyar, meureun menang proyek nak cair. Kenging rapel dan lain sebagainya. Ya, hati-hati ya dalam berprasangka kepada orang lain. Ya, jangan sedikit-sedikit husnuzon, sedikit-sedikit suuzon. Orang yang memiliki sifat seperti itu akan tersiksa hatinya. Dan salah satu sifat penyakit hati itu yang kadang orang bukan sakit karena fisik, tapi sakit karena hati. Sok buktikan secara ilmiah. Tidak sedikit orang yang sakit, tapi begitu diagnosa dokter, cager awak nama. Tapi hatena nugeri. Saat itu, maka ciri orang yang bertakwa adalah selalu negatif thinking, hati-hati terhadap orang lain, tidak gampang memponis orang lain salah, memponis orang lain A, B, C dan seterusnya. Itulah orang yang bertakwa. Kemudian ia yakin
Yakin meyakini kebenaran Islam. Bisa dilihat di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin. Kita beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepada kita keyakinan yang namanya kematian. Kita harus yakin kepada Allah, beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai azal menjemput kita. Itu kewajiban ibadah kita kepada Allah. Dan sering disampaikan oleh Pak Ustadz Nasir bahwa kematian adalah sesuatu yang tidak perlu kita takutkan secara berlebihan, tapi kalau kita takut secara takut biasa, yaitu manusiawi. Tapi ingat, ketika kita percaya akan apa yang disampaikan oleh Allah, sering disampaikan di tausiah-tausiah ketika pengajian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu pasti, bukan hanya manusia, seluruh makhluk Allah. Ya. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahalanya akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Apa yang kita lakukan selama di dunia akan Allah berikan kepada kita. Ingat, orang yang sesungguhnya bahagia adalah, ya, dalam Al-Quran ini dijelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang sungguh bahagia adalah dua. Udkhilal jannah. Faman zuhziha 'anil nar. Yang pertama dijauhkan dari neraka, yang kedua wa udkhilal jannah, dia dimasukkan ke dalam surga. Dijauhkan di neraka, dimasukkan ke surga, faqad faz. Itulah sungguh orang yang bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Orang yang beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pengertian yang terakhir, tidak mungkin disampaikan semua. Yang terakhir adalah yang sering kita dengar, takwa itu imtisaru awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bahwa tanda-tanda orang yang beriman itu, tanda-tanda orang yang beriman itu adalah, satu adalah orang yang bertakwa. Orang yang beriman, merekalah orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itulah orang yang beriman. Cirina tadi, orang yang bertakwa itu ada beberapa kriteria pengertian. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan hayaun. Kita lewat 5 menit, nggak apa-apa. Tanggung karena pertemuan terakhir. Yang kedua, Bapak-bapak, tanda keimanan adalah hayaun, memiliki sifat malu. Nah, sifat malu ini ada dua. Satu, hayaun nafsaniun. Anu pertama, ayanu disebut haya nafsani, malu dalam bentuk nafsi, diri. Yang seperti apa hayaun nafsiun? Wa huwa alladzi khalaqallahu ta'ala fin nufusi kulliha. Yaitu rasa malu yang dijadikan Allah pada seluruh makhluknya. Salah satunya adalah yang paling manusia yang Allah berikan akal yang paling sempurna adalah manusia. Maka dalam keterangan ini, di antara rasa malu itu min kasbil aurati wal jima'i bainan nas. Di antara rasa malu yang ada dalam diri kita, nafsu secara lahiriah adalah di antaranya malu kelihatan aurat. Kudu nama era ketinggali aurat. Tapi dalam kenyataannya tidak sedikit orang yang justru bukan era, tapi justru mempertontonkan auratnya. Dia sudah tidak punya malu. Ya. Kemudian berhubungan di depan orang lain. Kalau orang yang diberikan akal sehat pasti akan malu, tapi tidak sedikit seseorang yang melakukan hal itu. Ya. Kemudian ada juga hayaun imaniun, ada sifat malu imani.
Yang seperti apa? Wa huwa ayyamna al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufa minallah. Kalau ada orang mau melakukan kemaksiatan, terjadi tah melakukan kemaksiatan teh kusabab ngarasa izin ditinggali ku Allah. Eta namanya hayaun imaniyun. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang beriman adalah syukurun, orang yang bersyukur. Naon syukur teh? As-sana'u 'alal muhsini bidikri ihsanihi. Syukur itu adalah memuji Allah yang selalu memberi kebaikan dengan menyebut kebaikan-kebaikan dari Allah. Dalam pengertian lain, syukur teh nyaeta sarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi bi'ajlih. Orang yang bersyukur adalah orang yang menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian yang terakhir adalah sabar. Ciri orang yang beriman adalah sabar. Naon sabar teh? Sabar adalah tarkus sakwa min alamil ba'wa li ghairillahi ta'ala. Sabar adalah meninggalkan sikayah kepada selain Allah. Naon sikayah teh? Mengeluh kepada Allah. Orang yang sabar adalah orang yang tidak pernah mengeluh kepada Allah tentang kekurangan yang dideritanya. Oleh sebab itu maka orang yang sabar hanya meminta, mengadu kepada Allah, tidak pernah mengadu kepada manusia. Mudah-mudahan di makalah yang ke-16 ini dijelaskan ciri orang yang beriman. Yang pertama adalah takwa, kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki sifat malu, yang ketiga adalah orang yang memiliki sifat syukur, dan yang keempat adalah orang yang memiliki sifat sabar. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya khusus untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi sasieun sampai nyeureut nambi-nambi ilmu kangge bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.